Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah nilai awal pada persamaan diferensial eksak. Nanti pada prakteknya kita akan diberikan suatu masalah nilai awal yang tentu di situ persamaan diferensialnya adalah eksak. Kemudian nanti kita akan selesaikan dengan cara penyelesaian yang dilakukan pada persamaan diferensial eksak. Oke, untuk itu mari kita lihat contoh soalnya. Nah, misalkan kita diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial dy per dx. dy dx ini sama dengan xy kuadrat min cos x sin x di sini dibagi dengan y 1 min x kuadrat. Nah, di sini ada tambahannya menggunakan nilai awal. Jadi di sini diberikan nilai awalnya y0 sama dengan 2. Oke. Pertama, kalau kita mau menjawab persamaan diferensial yang seperti ini dengan menggunakan persamaan diferensial eksak, berarti pertama kita pastikan dulu bahwa persamaan diferensial yang diberikan itu adalah eksak. Ya, otomatis kita akan tulis ulang, ya, kita akan menuliskan ulang persamaan diferensial pada soal tersebut ke dalam bentuk bentuk persamaan diferensial yang bisa diperiksa keeksakannya. Di sini saya akan tulis ke dalam bentuk ini ya. Nanti ini kan bisa dikali ya, dikali kedua ruas dengan y 1 min x kuadrat. Akibatnya kita akan punya di sini adalah y 1 min x kuadrat dy itu sama dengan ini kita bisa tulis xy kuadrat dikurangi cos x sin x dx ya. Kita bisa tulis seperti ini. Atau bentuk umum dari atau bentuk standar dari persamaan diferensial eksak kan ini nantinya dijadikan sebagai m bagian yang koefisien ini yang dx ini suku dx ini ya, ini akan menjadi m dan ini akan menjadi n-nya. Sehingga kalau kita muat dalam bentuk normal atau bentuk khusus untuk memeriksa dia eksak, kita bisa bentuk dia menjadi persamaan ini, kita pindah ruas yang sebelah kanan, jadinya kita tulis cos x sin x dikurangi dengan xy kuadrat. Nah, ini yang menjadi m-nya dx ya, itu ditambah dengan y ini 1 min x kuadrat. Nah, ini adalah n-nya, ini ada kuadrat. Oke, sorry itu masih tidak jelas untuk kuadratnya. Ini saya berikan tanda kuadrat sini, kuadrat dy. Nah, ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa memeriksa dengan ini kita jadikan sebagai mxy. Kemudian yang ini kita jadikan sebagai n ya, nxy di situ, nxy, maka kita akan pastikan bahwa ini eksak. Dengan cara apa? Dengan cara kita periksa turunan parsial dari m ini terhadap y, ini akan menjadi berapa. Kemudian ini ada kita periksa juga turunan parsial n terhadap x. Ya, ini jadinya berapa. Nah, kalau kita perhatikan di bagian m di sini bahwa ini kita jadikan sebagai m, kalau kita turunkan terhadap y, otomatis yang ini kan cos x sin x. Jadi ini kalau diturunkan ke y, x itu di sini dianggap konstanta berarti. Maka di sini turunan cos x sin x jadinya 0 terhadap y ya. Tinggal yang ini yang memuat y di sini berarti turunannya tinggal ini ada y kuadrat, berarti turunan dari situ adalah 2y ya. Di sini ada x-nya jadi 2xy. Ini ada tanda negatif, maka turunan m terhadap y itu adalah min 2xy. Jadi saya tulis di sini adalah min 2xy. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke yang n ya. N di sini kita turunkannya terhadap x.
ya, maka kita lihat di sini ada Y kali 1 itu Y, kemudian di sini ada min Y X kuadrat. Ya, kalau kita uraikan dia akan menjadi Y dikurangi dengan X kuadrat Y. Kalau kita turunkan, ini Y itu sendiri dikali 1 kan kalau diturunkan itu hanya Y saja, kalau diturunkan ke X berarti dia 0, tinggal yang ini, ya, min X kuadrat Y. Min X kuadrat Y itu kalau diturunkan terhadap X, di sini ada X-nya yang kuadrat jadi min 2 XY. Nah, akhirnya kita menemukan ternyata persamaan diferensial ini adalah ini sama ya. Sama antara apa? Antara turunan parsial M dengan terhadap Y itu sama dengan turunan parsial N terhadap X. Nah, kalau seperti ini maka persamaan diferensial adalah eksak. Apa konsekuensi dari eksak? Artinya nanti ada atau terdapat fungsi fxy di situ ya sama dengan c sedemikian sehingga ini sedemikian sehingga do m nanti do f per do f per do y itu sama dengan n ya, do f per do y sama dengan m dan di sini do f per do x ya sama dengan m. Jadinya kita akan punya ini ya. Nah, ini konsekuensi dari kita punya bentuk eksak. Maka kita akan peroleh apa? PD eksak di sini. Maka nanti akan terdapat suatu fungsi yang sama dengan c. Demikian sehingga do f per do y di sini sama dengan n dan do f per do x-nya sama dengan m. Nah, kita bisa memilih salah satu di sini ya. Do f per do y sama dengan n. Kita bisa berangkat dari sini dulu atau kita berangkat dari yang ini, do f per do x sama dengan m. Nah, kalau kita lihat di sini do f per do y n itu di sini relatif mudah sepertinya. Jadi di sini ada y dikali dengan 1 min x kuadrat. Ya, kalau kita integralkan terhadap y kan ini sangat mudah. Bagian ini juga mudah. Kamu bisa bekerja juga dengan yang ini, cuma nanti ini ada turunan integralnya terhadap X, walaupun nanti juga kita akan ketemu juga sih nanti pada penentuan ini kita akan coba berangkat terlebih dahulu dari yang ini ya, do f per do y sama dengan n. Oke. Berarti kita pandang bagian yang fungsi yang korelasinya dengan n, do f per do y itu sama dengan n. Nah, hal ini berarti kita punya kalau do f yang tadi, f-nya itu tadi oh ya, belum ada di sini ya. Kita pandang bagian ini, n-nya tadi itu adalah y. Jadinya kalau saya masukkan, saya substitusikan si n-nya jadinya apa? Do f per do y sama dengan n. N-nya adalah y 1 min x kuadrat. Nah, dari sini kita akan memperoleh apa? Fxy berarti ya. Fxy atau saya tulisnya ke samping saja. Ya. Oke, maka kita akan memperoleh dari bentuk ini Fxy-nya ya. Fxy itu sama dengan integral dari si ini y 1 min x kuadrat ya terhadap y kita integralkannya. Maka dari situ kita akan memperoleh apa? Di sini kan hanya integralnya yang y ini aja ya, y ini aja, berarti yang ini kan mengandung yang 1 min x ini kan hanya dia memuat x saja, jadi tidak diintegralkan, ini bisa dipindah aja keluar jadi konstanta kan sebetulnya. Jadi yang ini tinggal integral dari y dy, ini kita pindah ke depan dari konstanta ya. Jadinya setengah y kuadrat ya dikali nanti ini ditambah dengan suatu konstanta. Nah, konstantanya dalam integral terhadap y ini itu adalah x yang dianggap sebagai konstanta ini. Maka kita akan memperoleh apa? Di sini kita akan memperoleh hasil dari integral ini adalah setengah ya, y kuadrat dikali 1 min x kuadrat. Oke, ditambah dengan, nah ini konstanta. Konstantanya adalah suatu fungsi terhadap x. Karena di sini x-nya dianggap sebagai konstanta.
konstanta. Oke, di sisi lain kita bisa turunkan si F ini ya. Si F kita turunkan do F ini terhadap apa? Terhadap X. Yang pada persamaan akibat eksak, do F per do X ini adalah apa? M ya. Do F per do X ini adalah M. Maka kita akan memperoleh dari sini do F per do X-nya dari sini berapa? Ini kalau kita turunkan persamaan yang ini F-nya setengah Y kuadrat ya, dikali 1 min X kuadrat ditambah HX. Kalau kita turunkan terhadap X berarti yang ini setengah Y kuadrat dikali 1 kan itu tidak memuat X. Berarti ini 0 suku yang satu ini, terus tinggal yang ini min X kuadrat. Kalau kita jabarkan di sini adalah setengah Y kuadrat X kuadrat. Nah yang diturunkan ini terhadap X, berarti tinggal yang ini saja 2X saja nantinya. Jadi 2X dikali setengah Y kuadrat. Nah ini ada 2 dikali setengah ya tinggal 1 ya. Maka kita akan memperoleh apa di situ? Nanti di sini do F per do X-nya akan menjadi min X Y kuadrat saja. Karena yang 2-nya itu dikali setengah tadinya. Ya, ditambah dengan, nah bagian ini H-nya, H ini kalau diturunkan terhadap X, karena ini adalah fungsi terhadap X, konstanta di sini ya. Tapi di bagian ini do F per do X ini dianggapnya sebagai variabel kan. Jadinya apa? Jadi ini H aksen berarti atau DH dx ya. DH dx. Atau saya tulis saja di sini H aksennya. H aksen X. Nah, ini sama dengan M. M-nya sendiri itu adalah apa? Ini adalah cos X sin X dikurangi dengan X Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat di sini ada min XY kuadrat, di sini pun ada min XY kuadrat, berarti ini hilang atau 0 kalau dioperasikan. Tinggal kita punya apa? H aksen X ya. H aksen X itu adalah ini cos X ya, cos X sin X. Oke, kita sudah memperoleh H aksen ini. Nah, kalau kita selesaikan H aksen ini kan DH, kalau saya tulis di sini DH per DX ya, sama dengan ini cos X sin X. Nah, di sini berarti ini kita akan memperoleh integralkan kedua ruas terhadap X atau pakai aja metode apa yang separasi variabel ya. Sorry, ini DX. Ya, ini juga kita integralkan terhadap X. Ya. Nah, maka kalau kita tulis ya, ini dalam bentuk ini kan jadinya integralnya bisa kita gunakan pemisalan di situ ya. Jadinya kita punya apa? Jadinya kita punya HX ya. Kalau kita integralkan karena bagian yang yang ini adalah DH per DX DX berarti tinggal integral DH berarti integral 1 terhadap H itu adalah HX di sini ya. Maka kita tinggal yang ruas kanannya. Ruas kanan di sini ada integral cos X sin DX. Kalau kita misalkan U adalah cos X ya, maka DU itu adalah di sini min sin DX. Maka kita kalikan saja dengan negatif agar bentuknya menjadi bentuk yang seperti ini lagi. Ya, sehingga kita tulis di sini HX-nya atau saya tulis dulu di sini bentuk ininya UDU-nya ini cos X ya kan. Terus DU-nya di sini adalah min sin X ya kan, min sin X dx kan. DU dx-nya kan min sin ya kan. Jadi DU-nya saja adalah min sin X dx. Nah, ini dikalikan min agar masuk ke bentuk yang awal lagi. Di sini kan cos X sin X persamaan kita. Jadi di sini kalikan min aja. Nah, ini U, ini DU-nya. Ya, ini U DU berarti tinggal integral dari U DU ya setengah U kuadrat. Ya kan? Setengah U kuadrat di situ. Jadi kita punya yang ini adalah min, yang ini setengah U kuadrat, U-nya adalah cos. Jadi setengah cos kuadrat X. Oke. Nah, solusi jadinya apa? Di sini kita punya solusinya karena kita punya bentuk F-nya adalah seperti ini ya, F-nya, maka kita punya ini setengah Y kuadrat 1 min X kuadrat ditambah HX, dan HX-nya sudah ketemu ini min setengah cos kuadrat
X. Jadi kita tulis di sini solusi adalah setengah Y kuadrat, ya. Ini 1 min X kuadrat, tinggal sekarang substitusikan HX-nya. Ya, dari sini ya, plus HX. Nah, HX-nya adalah ini, kita ganti min setengah cos kuadrat X. Jadi kita punya di sini adalah min setengah cos kuadrat X. Ya, min setengah cos kuadrat X sama dengan, katakanlah di sini C. Kenapa dikatakan di situ C? Di sini adalah F-nya kan. F-nya sama dengan C. Tadi di awal, ketika dia eksak, berarti dia akan berkorespondensi dengan suatu fungsi sama dengan C, sehingga menyebabkan do F per do Y-nya sama dengan N, do F per do X-nya sama dengan M. Maka di sini F-nya itu adalah C di sini ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ya bagian ini, kita akan punya bentuk yang sederhana, atau kita tulis menjadi Y kuadrat, sini 1 min X kuadrat, 1 min X kuadrat dikurangi cos X kuadrat, cos kuadrat X, ya, sama dengan C yang baru. C yang barunya di sini adalah 2C ya. Dengan C yang baru itu adalah representasi dari 2C di sini. Oke, nah itu adalah solusi umum di sini ya, solusi umum. Nah, sekarang kita akan melihat solusi khususnya di sini, karena kita di persamaan atau di masalahnya kita ditunjukkan ada suatu nilai awal Y0-nya sama dengan 2, maka kita di sini dituntut untuk menghitung nilai awalnya untuk Y0 sama dengan 2 di sini ya. Jadi kita substitusi saja, pada saat X-nya 0, Y-nya 2. Oke, di sini mungkin nggak cukup. Ya, saya akan, atau bisa jadi cukup ya, kita cek. Di sini misalkan, atau ya saya biar leluasa kita pindah aja ke sini. Oke, ini untuk masalah nilai awalnya. Ini masalah nilai awal. Tadi di soal kita sudah punya Y0 itu sama dengan 2. Ya, Y0-nya sama dengan 2. Dan tadi solusi umum kita sudah punya solusi umumnya saya tulis di sini. Solusi umumnya adalah Y kuadrat 1 min X kuadrat dikurangi dengan cos kuadrat X sama dengan C bar ya kan. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa C barnya di sini dengan kita substitusi nilai awalnya. Pada saat X-nya 0, di sini berarti nanti 0, maka Y-nya 2. Berarti untuk setiap Y kita ganti dengan 2. Sehingga kita punya di sini adalah 2 kuadrat 1 min 0 kuadrat gitu ya. Biar kita lihat saja bentuknya. Ini cos kuadrat dari 0 sama dengan C bar. Atau kita punya di sini 4 ya, dikali 1 kurangi 0 ini 4 saja, dikurangi cos 0 itu 1 dikuadratkan 1 ya, jadinya C barnya adalah 3 di sini. Maka C bar sama dengan 3. Sehingga solusi khusus ya, ini kita punya solusi implisit, tapi bentuknya ini solusi implisit yang khusus ya, solusi implisit itu kita punya Y kuadrat. Ya, ini kita lihat saja di atas bentuk nilai solusi umumnya. Jadi Y kuadrat min X kuadrat dikurangi dengan cos kuadrat X. Nah, ini sama dengan C bar. C barnya tadi udah dapat dengan menggunakan nilai awal sama dengan 3 ya. Jadi di sini adalah solusi dari masalah nilai awal, tapi bentuk solusinya di sini masih solusi implisit. Oke, demikian penyelesaian masalah nilai awal pada persamaan diferensial eksak. Ya, nanti kita akan lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu masalah ketika kita berhadapan dengan persamaan diferensial yang ternyata tidak eksak. Kemudian kita mau paksakan dia menjadi eksak. Bagaimana caranya? Nantikan video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.